Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang sudah lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas daya tarik magnetis uang. Lihat warna dompetmu. Meskipun Law of Attraction dapat mempengaruhi sikap dan pikiran Anda terhadap keberuntungan finansial, penting juga untuk memperhatikan bahwa ada faktor-faktor lain yang berperan dalam kesuksesan keuangan, seperti pengetahuan, keterampilan, peluang, dan lain-lain. Sudah pasti, menggunakan Law of Attraction sebagai alat bantu dan memadukannya dengan tindakan nyata akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai keberuntungan finansial. Dompet adalah salah satu aksesori penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai tempat untuk menyimpan uang dan kartu, dompet juga dapat mencerminkan kepribadian dan gaya hidup seseorang. Beberapa orang percaya bahwa warna dompet yang dipilih dapat mempengaruhi daya tarik magnetis uang yang ada di dalamnya. Namun, apakah hubungan warna dompet dengan magnet uang ini benar-benar ada atau seperti apa? Pertama-tama penting untuk memahami bahwa konsep magnet uang dalam konteks ini tidak pada kemampuan dompet untuk secara fisik menarik uang. Istilah magnet uang lebih berkaitan dengan keyakinan bahwa warna dompet dapat mempengaruhi aliran keuangan atau keberuntungan seseorang. Sebenarnya ini adalah adaptasi feng shui, sebuah praktek kuno yang berasal dari Tiongkok dan digunakan untuk menciptakan keseimbangan energi di sekitar kita, baik di dalam rumah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan feng shui pada dompet diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan keuangan dan memastikan aliran uang yang lancar. Saat membahas apakah feng shui itu benar atau tidak, yang perlu diingat bahwa feng shui adalah sebuah sistem kepercayaan dan memiliki sudut pandang yang berbeda di kalangan orang-orang. Bagi beberapa orang, feng shui dapat memberikan panduan yang berguna dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam lingkungan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip itu, mereka dapat mencapai keberuntungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebenarannya sangat subjektif. Beberapa orang mungkin percaya dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Sementara yang lain mungkin meragukannya atau menganggapnya hanya sebagai mitos atau kepercayaan yang tak berdasar. Tapi terlepas dari itu semua adalah benar. Saya garis bawahi, adalah benar bahwa dompet bisa dimanfaatkan sebagai jangkar emosi atau anchor bagi magnet uang. Dalam ilmu pikiran, istilah jangkar emosi mengacu pada proses mengkaitkan atau menghubungkan suatu emosi dengan suatu rangsangan atau pengalaman tertentu. Jangkar emosi dapat membentuk hubungan mental yang kuat antara emosi dan stimulus yang memicunya. Dengan kata lain, ketika seseorang mengalami rangsangan yang sama atau mirip dengan yang telah menjadi jangkar emosi, mereka cenderung mengalami emosi yang sama atau mirip pula. Proses jangkar emosi seringkali terjadi secara tidak sadar dan dapat mempengaruhi persepsi, perilaku, dan reaksi emosional terhadap lingkungan dan situasi tertentu. Jangkar emosi dapat dibentuk melalui pengalaman masa lalu yang terkait dengan emosi tertentu. Misalnya, jika seseorang memiliki pengalaman traumatik yang terkait dengan suara keras, maka suara keras tersebut dapat menjadi jangkar emosi yang memicu respon emosional yang kuat, seperti ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Penting untuk dicatat bahwa jangkar emosi dapat memiliki efek positif atau negatif. Dalam beberapa kasus, jangkar emosi positif dapat digunakan untuk mengkaitkan perasaan bahagia, tenang, atau percaya diri dengan rangsangan atau pengalaman tertentu. Misalnya, seorang atlet dapat menggunakan jangkar emosi untuk menghubungkan perasaan percaya diri dengan melakukan suatu gerakan khusus sebelum pertandingan, dan sebagainya. Jadi untuk keperluan jangkar emosi, magnet uang kita menggunakan dompet di sini. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, penting untuk memiliki pola pikir yang positif dan percaya bahwa dompet Anda adalah alat yang menarik magnet uang. Percaya bahwa Anda mampu menarik uang ke dalam hidup Anda adalah langkah dalam menciptakan perubahan. Kemudian, pilih dompet yang sesuai. Pilihlah dompet yang memberikan kesan mewah atau kekayaan. Pilihlah warna-warna yang kaya seperti emas, merah,
hijau atau ungu yang dapat mempengaruhi emosi dan asosiasi kekayaan. Pilih juga bahan yang berkualitas baik dan tahan lama. Tapi bagi pria biasanya pilihan warna dompet lebih terbatas, seperti hitam atau coklat. Menetapkan niat. Sebelum Anda meletakkan uang di dompet, tetapkan niat Anda secara jelas. Selalulah berafirmasi misalnya, dapat diucapkan dalam hati atau secara lantang. Aku menarik uang dengan mudah dan berlimpah ke dalam hidupku. Dompet ini adalah alat untuk mengamankan kekayaanku. Atau gunakan afirmasi Anda sendiri. Pastikan dompet Anda rapi dan teratur. Pisahkan uang kertas dengan koin, gunakan kompartemen atau kantong yang terpisah. Hal ini akan membantu Anda merasa teratur dan dapat membantu menghindari perasaan negatif terkait uang. Simpanan uang tunai di dalamnya. Menyimpan uang tunai di dalam dompet adalah simbol kekayaan yang selalu tersedia. Selalu pastikan untuk menyimpan uang tunai dengan rapi di dalam dompet Anda. Hindari menumpuk uang kertas yang terlalu banyak, karena dapat menciptakan perasaan kacau. Rawat dompet Anda dalam kondisi yang baik. Bersihkan secara teratur dan hindari kekacauan atau sampah yang ada di dalamnya. Berikan perawatan yang baik pada dompet Anda dapat mencerminkan sikap hormat terhadap uang dan meningkatkan energi positif di sekitarnya. Bila perlu, setiap kali Anda membuka dompet dalam kondisi rileks, luangkan waktu sejenak untuk memvisualisasikan uang yang masuk ke dalamnya. Bayangkan bagaimana uang tersebut akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur dan memancarkan energi positif. Bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini dan fokus pada keberlimpahan yang ada dalam hidup Anda. Memancarkan energi positif dan memperkuat keyakinan diri dapat membantu Anda menarik keberlimpahan keuangan. Menghargai terhadap apa yang Anda miliki saat ini adalah kunci untuk membuka pintu lebih banyak peruntungan finansial. Bersyukurlah atas apa yang sudah Anda capai, bahkan jika itu terasa kecil. Rasa syukur membantu menciptakan energi positif yang mendukung hukum tarik-menarik. Menjadi terbuka terhadap peluang-peluang baru yang mungkin muncul dalam hidup Anda. Buka diri untuk belajar hal-hal baru, menjalin koneksi dengan orang lain, dan mengambil langkah-langkah ke arah pertumbuhan dan kesuksesan finansial. Bersabar dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Law of Attraction dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga energi positif Anda, teruskan visualisasi atau teknik apapun dan tindakan yang mengarah kepada tujuan keuangan Anda. Dengan membiasakan sikap yang positif, merawat dompet dengan baik, dan menggunakan visualisasi positif, Anda dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran keuangan dan menarik peluang keuangan yang lebih baik ke dalam hidup Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-297 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.